Jebol gantungan kunci apa gimana? Nah, makanya tuh, gue penasarannya kan takutnya jebolan gantungan kunci kan. Karena ada tuh jual. Pas gue lihat sendiri, gue ambil itu sapu lidi. Iya. Buat ngorek-ngorek, Iya, bener nggak itu kan? towel gitu. Ya syukur-syukur ini jempol gantungan, Iya. ya kan? Nah. Ternyata pas gue lihat, ya benar. Jadi jempol, kaki, putus itu udah hitam banget. Astaga. Itu udah hitam banget. Otomatis buat ini gimana ya? Udah saya ambil pakai kain putih tuh, kain yang buat moles. Iya. Gua ambil terus gua minjem cangkul Paruh Hadi, tukang sampah Itu lu nggak komplek. takut ngambil gitu nom? Ya mau gimana lagi? Kan takutnya kan lu dipertanggungjawabkan atau dimimpin sama yang punya jempol. Ya gua lebih takut lagi kalau jempol itu masih dalam mobil, Iya, gua nggak bener bisa sih, ngerjain bener. juga. Iya. Ya kan? Nggak bakal kelar-kelar tuh mobil. Iya, nggak bakal kelar-kelar. Yang ada tukang las juga nggak mau ngerjain juga, apa juga kan? Ya udah gua ambil, akhirnya gua minjem cangkul di tempatnya Paruh Hadi, gua kubur. Iya. Dan Kuburnya di mana? Yang pas di nangka depan bengkel juga itu juga. Astaga, makin numpuk dong situ. Ya, mau gimana lagi om? Ya kan? Oh, berarti penyebab pertamanya ini salah satunya nih buat nunggu gini. Ya bener asli. Jadi Terus gua kubur di situ, udah gua kubur, gua kirimin doa, ya mudah-mudahan sempurna gitu, Iya. kan nggak ganggu orang baik lagi. Udah tuh, mobil kerjaan lagi seperti biasa. Pas mobil itu mau keluar, itu remnya gancet. Maksudnya remnya gancet. ngunci Dan gitu. ngunci. Jadi mobil itu selama di bengkel berarti ada 2 minggu ya. Iya. Iya. 2 minggu dikerjain, nggak ada apa-apa. Ya mungkin satu kejadian cuma Mas Budi aja, Iya. jempolnya itu pecah. Kenapa tuh? Jadi dia kegencet pintu. Dan katanya pintu itu nutup sendiri. Jadi dia waktu megang pintu mau nyetel Iya. pintunya kan habis dilas-las kan otomatis kan di-setel dulu tuh sebelum dicat. Iya. Nah pintu itu lagi buka, tahu-tahu nutup. Dan Ya, kenapa tangannya bisa itu pas di kejepit. jempol ya? Iya kan. Dengan sama yang ditemukan Nah, itu. Itu nggak tahu juga tuh. Oh ya kan? Merinding ya. Serius dong, Mas Budi. Bisa pas gitu ya? Jempolnya tuh jempol kiri tuh pecah. Ya mungkin kalau secara nalar pintu mobil ke tutupan angin mungkin sedikit doang kan tetap Iya, nggak gitu mungkin kan. sekeras Prak itu lah. gitu kan, nggak mungkin kayak orang banting Iya. gitu. Iya. Nah itu suaranya orang banting pintu. Itu kejadian siang bolong jam 11 siangan waktu mau makan siang. Padahal itu posisi lu udah nguburin ya. Udah 2 minggu mobil di sini udah dikuburin. Kan kejadian 2 Apaan hari. tuh? Apaan tuh? Biasa mungkin ya? yang punya. Aduh. Ya kan mungkin dia omongin, waduh gue udah tenang, diomongin lagi gitu Iya. kan. Akhirnya dia ya datang juga gitu. Jangan sampai datang juga lah om. Ya mungkin kalau buat bonus ya nggak masalah Iya, ya kan? kalau buat bonus dah. Ayo datang. No, God! No, God, please, no! 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 Janganlah. Jangan deh. Terus Habis itu udah tuh kan dia kejepit, tangan jempolnya pecah. Heeh. Tangan jempol pecah, akhirnya dia pulang tuh. Rumahnya kan jauh tuh. itu pecah gimana om? Sobek apa gimana om? Enggak, jadi jempol Di kuku. kukunya. Iya, pas kuku itu pecah. Aduh. Cantengan dong bos itu otomatis. Wah, itu Sakit aja banget itu asli. Iyalah. nggak kerja ke bengkel tuh ada seminggu. Itu nggak kerja ke bengkel. Udah kelar, akhirnya yaudah deh, daripada mobil nggak dikerjain ya kan saya bantuin tuh kan Mas Budi pulang tuh Iya. ke rumah. Saya bantuin udah benar dicat jadi. Dan yang anehnya itu mobil rem nggak diapa-apain. Selama mobil di bengkel itu buat keluar masuk bengkel itu buat mindah-mindahin nggak ada masalah. Mobil ambulan itu. Pas sudah jadi mau diambil sama orang Iya. pihak rumah sakit. Iya. Pas saya mau ngeluarin tuh maghrib dia orang datang ke sini. Itu mobil buat jalan nggak bisa, Bener-bener macet tuh kan. bener-bener macet. Sampai saya turun, saya cek remnya, sampai sama Mas Roji tuh dibongkar bannya, itu nggak ada masalah. Pas saya pasang lagi,
dijalanin nggak bisa lagi. Kayaknya ada yang nggak beres gitu kan. Terus ada yang nggak beres, nggak tahu kenapa Mas Ruji terus diem. Iya. Akhirnya bannya itu disiramin pakai air. Ya kan, airnya itu pun ngambil dari kamar mandi bengkel. Ya kan, disiramin, baru tuh di starter dijalanin, itu baru bisa keluar. Kenapa sih gitu ya? Wah, itu Panasan nggak tahu kali juga. ya di gancet. Bisa. Ya Dingin mungkin pasang. kalau secara logika ya, tapi kalau masalah makhluk gaib itu di luar logika. Iya sih. Iya sih. Tapi kalau secara logika manusia, Ya nggak wajar itu kali. mungkin ada satu benda, ya kan jempol tadi Iya. di dalam mobil, saya ambil, Nah Saya mungkin kubur. nggak tepat kuburnya di situ Om. bisa jadi si jempol itu, mobil itu mau keluar, dia mau ngikut lagi. Ya, bisa. Itu kalau logika saya, Iya. Oh iya. ya kan? Iya. Karena kan tempat kejadiannya nggak di sini dia. Nah itu. Bukan pada tempatnya. Tapi ya mungkin waktu itu gua nggak inget ke situ. Gua ingetnya, waduh, ini kok rem gancet gitu gua. Iya. Nggak kepikiran ke sana ya. Nggak mikirin yang aneh-aneh. Intinya di situ. Akhirnya udah disiram semua bener, mobil udah bisa keluar. Pas mobil keluar, itu langsung mendung kan, mendung, terus gerimis hujan deras banget. Tiba-tiba langsung hujan tuh. Hujan deras. Itu malam itu. Itu malam. Itu aja saya mau pulang sampai nunggu hujan reda. Pas paginya, gua ke bengkel lagi, nyapu daun nangka kan banyak ya. Iya. Yang jempolnya gua kubur itu kelihatan. Ih muncul gitu. Iya, jadi ketetesan air mungkin karena hujan deras. Emang nggak dalam Om galinya? Ya kalau gua pikir sih dalam juga. Segitu ya. Kan Terus mobil lu gali lagi dong. You could do so. Ya otomatis gua kan. Aduh anjir, Ya gali kan? 2 kali dong. Gua kubur lagi di tempat yang sama. Itu yang mobil ambulan selama kejadian di bengkel. Dan itu pun berlangsung lama. Memang di sini agak usil semua yang Oh Penghuni-penghuninya. rata-rata usil ya. rata-rata usil. Kalau soal yang lampu nyala sendiri Om. Kalau mobil yang lampu nyala sendiri di depan bengkel itu pas di bawah pohon nangka itu. Nah kalau yang mobil itu dia juga ya sama, itu malam juga. Jadi kan dulu kan sering belum ya di Iya. bengkel. Karena rame kan jam dia mungkin habis matahari lah. Itu kondisi kan udah gelap semua. Udah intinya matahari udah terbenam, udah gelap kan, lampunya. Saya udah nggak ada orang lagi lah. Tapi posisi pintu depan bengkel tuh belum ditutup. Belum tutup. Karena posisi kita masih beres-beres. Terus? Itu mobil kijang, api udah saya copot tuh, Iya. ya kan? Karena kita antisipasi takutnya hilang, Oh iya. ya kan? Udah dicopot dan ada satu rekan bengkel namanya Pak Dirman. Dia nanya, "Cak, kok mobil lampunya nyala terus?" Ah, nyala mana sih? Itu di depan. Jadi bener-bener kayak orang ngedim. Gedenya Mati. dipanjerin apa dicetak-cetak gitu? Pertama manjer, Iya. mati. Terus kayak orang ngedim tuh, cetak-cetak gitu kan. Iya. Otomatis saya penasaran kan, lah iya ya deh itu kan, jangan-jangan konslet lagi. Gua mikir, enggak deh, perasaan nih, aku bilang begitu. Akhirnya udah saya copot kok, aku bilang begitu kan. Iya. "Ah, serius? Iya deh. Jadi coba kamu lihat. Pas saya lihat, Iya. cek di depan, memang apinya udah nggak ada. Mobil itu udah nggak ada apinya. Oh itu kan Dan masuk. logikanya Iya, kalau nggak mungkin lah. aki nggak ada, lampu nyala Iya, pakai listrik dari Ya, apa? makanya. Listrik dari mana? Gue bilang kalau logika manusia itu pasti seperti itu. Iya, iya. Ya kan? Tapi Iya. kalau makhluk halus itu di luar logika. Itu nggak bisa dibantahkan sama siapapun. Ya percaya nggak percaya, Iya, gitu benar. kan? Kembali lagi percaya nggak percaya. Iya. Percaya nggak percaya. Terus? Tapi yang namanya makhluk halus pasti ada. Yang pasti ada. Walaupun nggak Kehidupan secara ada langsung. 2 kehidupan Om di dunia Ya, ini. makanya itu. Kehidupan nyata sama kehidupan nggak nyata. Intinya di situ. Terus Terus setelah lu lihat lampu nyala tuh gimana? Ya udah, gua nggak mikir panjang, gua mikir ya pasti ya yang penunggu sini, yang Iseng ya? rese, lu udah yang iseng. nggak kaget loh istilahnya. Udah nggak kaget karena apa ya? Gua Udah biasa. jangan sampai tidur ditemenin kuntilanak. Iya, istilahnya. Ya kan? Udah Sampai ibaratnya lagi ngerjain. hafalan lah sama Intinya tempat-tempat udah sini. hatam sih, Iya. kalau ngaji juga udah hatam Iya, gitu iya, kan. iya. Sampai kayak gitunya. Udah tuh aku mikir, waduh, terus ini gimana ya? Udah deh, biarin aja. Ntar kalau bosen juga mati sendiri lampunya. Iya. Bener kan? Akhirnya gue biarin, diemin. Gue tutup pintu.
Gua di dalam bengkel gua ngeliatin aja, udah lampu nggak mati hidup. Udah normal lagi ya. Udah normal lagi. Itu benar-benar udah normal. Terus yang katanya mobil digoyang-goyangin gitu sampai tempat kunci jatuh juga. Itu pas dulu Di hari itu apa bukan? Beda bukan, lagi. beda lagi. Itu mobilnya orang Serengseng. Gitu. Sebenarnya sih bukan mobilnya kali ya. Iya. Karena di bengkel sini kan mungkin kalau maghrib itu ya ada orang azan kapan harus berhenti. Oh iya. Tapi tetap kerja. Gue tetap ngeyel. Iya. Gue tetap ngeyel. Kondisi waktu itu gue bongkar kijang itu, bongkar gearbox, ganti plat. Dan posisi itu udah naik. Gue mikir begini, kalau nggak gue kencengin bautnya sekarang, takutnya besok gue lupa. Iya. Ya kan, ya otomatis gue nanggung dong. Azan maghrib, gue masih berdiri aja kan di bawah kolong mobil, gue ngenceng-ngencengin sendiri kunci-kuncinya sambil gue ingetin mana yang belum gue kencengin. Tahu kunci 1 tong itu di atas lemari itu kalau gue angkat mungkin beratnya tuh 20 kiloan lah. Iya. Itu nggak mungkin kalau ditabrak sama tikus atau kucing bisa Nggak jatuh. mungkin. Berat. Tikusnya paling benjol. Nah kan, gue udah mikir begitu, nggak mungkin bisa jatuh. Dan itu gue lagi ngencengin orang azan maghrib itu langsung jatuh yang semua. Gue diem. Posisi gue sendirian di bengkel. Iya. Mas Ruji masih belum pulang. Iya. Iya. Ya kan, gue sendirian di bengkel belum sendirian. Gue nggak mikir aneh-aneh. Gue mikirnya, wah Pak Toto nih. Aneh gitu ya. Iya. Karena Pak Toto kan sering ngisinin Isi saya dia. dulu. Iya. Nggak cuma nama lu doang, sama setiap orang lain dikisahnya tuh. Tapi gue tetap keluar dari mobil. Iya. Lu ngecek lah ya. Gue ngecek kan, kunci memang udah berantakan. Kunci berantakan begini lagi, mana baru tak beresin gitu Iya. kan. Otomatis saya sambil beresin lagi tuh kuncinya. Pas saya beresin, gue tengok-tengok nih, sambil gue keluar juga, nggak ada orang sama sekali. Tapi tetap pikiran gue nggak mikirin aneh-aneh kan. Iya. Udah tahu lah Bahaya istilahnya. juga lah ya Iya. kan kalau pikir aneh-aneh. Yaudah gue masuk ke mobil lagi, masih ada 2 baut 17 gue inget banget itu, yang di atas pojok itu memang agak susah posisi. Gue ngencengin yang baut itu, pas gue lagi ngencengin itu mobil maju mundur, Ih, buset. bener-bener maju mundur. Itu keadaan sadar. Jadi mobil tuh berhenti, jadi kayak didorong maju mundur, Iya. maju mundur gitu kan. Pas gue lagi ngencengin tuh, tahu-tahu mobil maju mundur, otomatis gue kan ngikut kan. Iya, iya. Ya kan, gue berhenti. Emang nggak di handrem? Itu posisi mobil berhenti, jadi memang mobil udah di handbrake, intinya mobil Saya udah mandek lah ya, udah buat mandek, ya kan? garap lah ya. Maju Mobil mundur mati. tuh, maju mundur bannya apa kayak digoyang gitu? Jadi mobilnya tuh maju mundur digoyang kayak Buset. gitu kan. Serius saya digoyang, gue diem. Nah. Ya udah, gue mikirnya nggak aneh. Pak Toto nih, udah siapa lagi ya kan yang bisa. Gua keluar mobil, jadi benar-benar gak ada orang sama sekali. Gue pikiran lanjutin nggak ya, Iya. Akhirnya gue ngambil minum kan. Iya. Gue minum dulu aja deh. Tapi mungkin itu peringatan baik buat lu juga om untuk berhenti dan sholat maghrib. Ya Bisa. Iya juga nggak sih? Ya memang seperti itu Iya kan? kayaknya. Iya. Jadi di sini kalau ada yang pernah lihat itu ada sosok nenek-nenek. Nenek-nenek. Ya, jadi di sini ada sosok nenek-nenek dan dulu tempatnya di gudang. Ini gudang ini belum di sini, masih di dalam. Berarti ini misalnya kotakan baru nih sini ya? Nah, Ruangan ini baru ya? baru. Ini berarti 2018 baru dipindah ke sini. Dulu di dalam. Dan memang di dalam itu suka berisik sendiri. Kunci-kunci pada goyang gitu. Kunci-kunci pada jatuh, kerumpiang gitu kan. Ntar ada lagi yang jatuh lagi, kerumpiang. Dan itu pun sering, kejadiannya sering banget. Pas habis itu udah tuh, gua mikirkan, gua minum tuh, Iya. balik lagi tuh ya kan, yang ke di kijang itu gua Iya. minum, ambil minum. Udah deh, gua pikir udah dah, gua lanjut lagi aja. Dan pas pintu belakang kijang itu kebuka, memang sengaja gua buka. Ya kan, sengaja gua buka. Tahu-tahu pas gua mau balik lagi ke kolong mobil, itu pintu nutup. Brak! Ih, kayak ada yang nutup gitu ya? Kayak ada yang nutup. Bukan karena angin kan? Bukan karena angin. Kalau angin juga nggak Paling cuma plek gitu doang kalau angin kan? Itu bener-bener pintu kebuka lebar. Itu bener-bener kayak orang nutup pintu Iya. mobil. Brak! Udah, gua langsung diem. Udah.
gua mikir udah berarti gua nggak boleh ngurusin Iya, emang lagi. udah suruh istirahat Ya dong. kan? Udah nggak boleh. Oh. Udah gua beresin kunci yang masih berantakan, gua kunci itu bengkel, gua kunci, gua jalan keluar. Pas gua nutup pagar di keluar, itu mobil kujang laksang berdiri tin. Wah, gua mikir takutnya ada yang konslet. Iya. Ya kan, otomatis gue balik lagi ke bengkel. Ya, takutnya namanya mobil orang konslet kebakar, Udah berabe Udah kan, satu berabe bengkel juga bakar kan. semua. gue balik lagi gue buka kap mesinnya, akinya udah dicopot. Bisa seusil itu ya dia ya. Ya mungkin dia mau ngusilin siapa lagi. Iya, tapi kembali lagi memang di saatnya lu suruh istirahat. Ya intinya di situ memang kejadian itu bukan cuma saya, jadi ada yang itu rekan bengkel ada yang mana itu dia minta dorongin mobil. Iya. Saat mobil dorong aja, aku bilang besok aja deh. Iya. Ya kan, dia capek, dia takut kehujanan soalnya ini depannya habis dicat gitu kan, kap mesinnya. Iya. Waktu itu mobil Kia Hyundai Artos kalau nggak salah itu tak dorong, saya sebelah kanan, Pak Deman sebelah kiri, dan Pak Deman tuh pas banget menuju ke gudang kunci. Posisinya. Gudang kunci sama pintu luar itu sebelahan. Kalau saya nggak kelihatan Terus karena saya ketutupan mobil. Iya. Kan? Saya dorong, Pak Deman dorong, pas dorong ke belakang, Pak Deman berhenti. Wah, siapa tuh yang masuk ke bengkel? Ke gudang bengkel gitu kan? dia ngeliat sekelebetan gitu Iya. apa jalan pelan gitu? Jalan, bener-bener jalan kayak orang jalan Iya. biasa gitu. Jadi dari keluar, dia masuk ke gudang kunci. Terus? Aku bilang, nggak ada orang deh, aku bilang gitu. Ada kok, masa saya bohong? Kayak gitu kan? Masa sih kayak, iya itu ibu-ibu. Kok diem aja kan? Masih sih deh ibu-ibu di dalam bengkel, aku mikir kayak gitu. Iya, kan. ngapain juga di dalam bengkel? Jangan-jangan nyariin Roji lagi gitu kan. Coba deh kamu tengokin. Udah Pade aja yang nengokin. Akhirnya Pade mana nengok tuh. Itu sama sekali nggak ada orang. Dan pas nengok itu dia balik lagi mau dorong ke mobil, dari belakang ada yang nepok. Astaga. Pas nepok dia nengok nggak ada orang juga. Ya kan? Pas nepok, yang pas habis ditepok itu katanya panas. Di sininya dia panas. Udahnya panas. Akhirnya udah deh besok lagi aja. Akhirnya pulang kan. Saya juga pulang, Pak Deman pulang. Pas paginya saya ke bengkel, Pak Deman tuh nggak masuk. Sakit. Nah, aku nggak tahu, belum tahu kalau Pak Deman sakit kan. Mungkin udah kecapean, apa karena sering lembur malam Iya. sama saya kan. Pas sore saya main ke kontrakannya Pak Deman situ. Ternyata dia sakit. Saya nanya, kenapa tuh sakit? Ya nisang, pundakku pegel banget gitu kan. Ini aja sampai biru, dan anehnya itu biru. Jadi Itu- gambar cap tangan kayak gini. Dia pas ditepak itu nggak menghira kok apa gimana? Apa mungkin saking dia sugesti doang gitu? Ya enggak. Apa pas dia ditepak, merasa? Dia berasa nengok ke belakang. Cuma dia masa bodoh sih gitu ya Masa nggak dipikirin sama dia ya. Masa bodoh. Ya, tapi kita kalau gitu juga gitu lah mikirnya Cabut positif. gua. Kita positif apa Gue sih? nggak paling? pasti cabut gue asli gue cabut siapa lagi bro belakang gue bro. Apa gitu? Habis itu ngeliat gituan lagi aduh siapa lagi nepek gue. Jadi itu akhirnya kan main ke kontrakannya kan ngobrol. Pas gue lihat bener di sininya gosong di pundak. Gila. Terus ada 3 hari menghilang nggak masuk ke bengkel, udah sembuh ya kan. Akhirnya dia masuk ke bengkel lagi, ya kerja seperti biasa lagi ya. Sekarang mau gimana lagi ya kan, orang kerjaannya kita di sini, Iya. nyari makannya di sini, walaupun di sini tempatnya ya agak-agak rese. Iya. Cuma mau gimana lagi? Ya gimana lagi kan, nggak mungkin kan kita pergi Iya. gara-gara kayak gitu. Itu juga lama-lama juga bosan juga penghuninya kan kita di sini nyari nafkah istilahnya kan. Ya mungkin ya namanya malu kayak gitu ya cuma Iseng aja. doang. Mau kenalan atau mau Nggak. gimana kan ngajak main. Nggak beda kayak kita juga kadang-kadang kan iseng. Iseng. Tapi setahu lu itu sembuhnya gimana Tom? Yang siapa? Yang Pak? iya Itu sembuh sendiri sih. Oh, sembuh Cuma sendiri di ya? perut gitu. nggak ke siapa gitu enggak ya. Tiba-tiba. Dia emang sembuh sendiri. Oke, mungkin itu aja kali ceritanya ya. Mengingat waktu. Tapi BTW itu dari tadi suara apa ya? Ada kambing ya belakang ya? Kayak suara itu babi ngepet kan. Iya itu suara apa sih? Wah,
di sini banyak kali ya. Tapi ada kambing ya di belakang ya? Kambing apa kagak ada, Bro. Gak ada kambing lagi, Bro. Oh, ada kuda ya? Kuda di mana? Kuda. Kuda di Mana sini. merah kuda sih? Kan dari tadi bunyi-bunyi mulu biar kita kasih penjelasan ntar ke teman-teman itu ini apa sih? Kuda ya? Oke. Pantengin terus, Oh. ya. Oke, kita makasih dulu nih sama Om Sul nih Oke, udah sama-sama. bagi-bagi Makasih, Om. kisah nih di sini nih. Sekian dari kita, makasih nih buat Om Sul Ya, ya, udah makasih, bagi-bagi Om. cerita ya. Gue Ray dengan ditemenin oleh Aldo, Oke, kita dari Hoax TV undur diri. horor lawak. Yoi. Yuk, balik lagi bersama kami di Hoax TV. Ngobrol lawak. Cut. Horor lawak. Oh iya. Kira suara Gerindra nyala sendiri. Kayak suara Gerindra.